Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Ida Ayu Putu Padmawati dari SMP Negeri 1 Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualimo. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik, Bapak Syahrul Aman dan Bapak Ahmad Sarman. Berikut adalah rancangan aksi nyata. Yang pertama, latar belakang. Sekolah semestinya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya bagi murid. Hal ini dapat menggambarkan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni tujuan pendidikan menuntun kodrat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia yang merdeka. Melalui budaya positif, maka hal-hal positif dapat dimunculkan dalam setiap kegiatan maupun perlakuan semua warga sekolah. Budaya positif dapat diciptakan dengan membentuk keyakinan kelas dan memiliki posisi kontrol sebagai manajer, serta menerapkan restitusi dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Melalui keyakinan kelas yang disusun secara bersama antara guru dan murid, maka secara otomatis baik guru maupun murid mengupayakan dalam penerapannya sebagai langkah awal menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, mampu membantu dan membimbing murid untuk menerapkan disiplin positif menuju murid merdeka. Yang berikut tujuan aksi nyata. Yang pertama, membiasakan murid aktif di kelas dalam menyampaikan pendapat atau pemikiran sendiri tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan. Kedua, menumbuhkan disiplin positif melalui penerapan langkah-langkah restitusi. Ketiga, membiasakan murid menemukan solusi dari suatu permasalahan. Dan yang keempat, menciptakan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang berikutnya adalah tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan atau kesepakatan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, guru dan murid mampu menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati dan ditandatangani bersama tanpa paksaan. Ketiga, murid mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menemukan solusi dari permasalahannya. Yang keempat, guru dan murid mampu menciptakan budaya positif melalui penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Yang berikut, lini masa tindakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas atau sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, memberikan pemahaman kepada rekan guru terkait materi budaya positif melalui kegiatan sosialisasi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai bahan refleksi penerapan budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila. Yang berikut dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, kolaborasi antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan secara bersama-sama dalam menciptakan budaya positif sekolah. Kedua, kerjasama orang tua atau wali murid dalam hal menerapkan budaya positif di lingkungan rumah maupun masyarakat. Yang ketiga, kolaborasi guru dan murid dalam membuat kesepakatan kelas serta konsisten dalam penerapannya. Yang keempat, adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk membuat kesepakatan kelas, yaitu antara lain ada karton, laptop, infokus, isolasi, dan alat tulis.
Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nurul Esmatahir SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosari. Yang terhormat Dr. Randa Hadijah Harun selaku Wakil Kepala SMP Negeri 1 Wonosari, serta Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang sempat hadir pada acara hari ini. Puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul dalam acara yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak yang akan berbagi informasi mengenai budaya positif. Maka dari itu, salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan akan sampai pada kita semua pada hari ini. Amin. Langsung saja pada acara yang pertama, yaitu pengantar kata yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul selaku Kepala SMP Negeri 1 Wonosari. Kepada Ibu Nurul dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat dan hidayahnya akan tercurah kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak kita, Ibu Ida, yang pada hari ini melaksanakan kegiatan terkait budaya positif. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang turut membantu, atau kehadiran Bapak Ibu ini adalah turut membantu terlaksananya kegiatan guru penggerak. Nah, hari ini saya sangat bersyukur juga karena judul atau tema yang dilaksanakan oleh guru penggerak ini adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini menjadi salah satu kalau kita lihat suatu hal yang paling prioritas bagi kita di lingkungan pendidikan. Kenapa saya katakan kita prioritaskan? Karena ini bagian dari karakter. Dengan kita melaksanakan segala budaya positif ini, segala sesuatu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan berupa akan berdampak baik juga buat sekolah. Dan alhamdulillah teman kita Ibu Ida ini dengan teman-teman yang lain ya mungkin, tapi kita bersyukur di sini ada guru penggerak di sekolah kita yang bisa memberikan imbas ke teman-teman yang lain bagaimana budaya keselancaran dalam menjalankan program guru penggerak ini. Karena guru penggerak ini masih berapa bulan lagi ya beliau akan melaksanakan kegiatan ini. Jadi kita doakan tetap sehat, tetap diberi kemudahan dan kelancaran, dan bisa lulus. Karena ini adalah tahapan terakhir. Jadi tahapan terakhir dari seleksi guru penggerak. Nah, ketika kita sudah punya guru penggerak nanti, maka banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapat dari guru penggerak. Karena guru penggerak nanti akan memberikan hal-hal yang
ilmu-ilmu yang didapat selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan ya, dan bisa diimbaskan ke kita semua dan berdampak, bukan hanya berdampak kita pribadi, tapi berdampak juga buat sekolah. Nah ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida yang sampai sekarang masih setia menjalankan guru penggerak ini dengan ikhlas, walaupun dengan kesehatan yang kemarin saya lihat agak kurang sehat, tapi tetap semangat supaya bisa sukses di dalam guru penggerak ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul telah memberikan sepatah kata. Selanjutnya kita masuk pada acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Ida. Kepada Ibu Ida dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh moderator. Bu Kepala Sekolah, saya mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan, atas waktunya yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, atas dukungan yang sudah diberikan kepada saya selaku calon guru penggerak. Pertama-tama saya selaku umat beragama tak lupa memanjatkan puji syukur atas karunia yang telah diberikan, baik kesehatan dan semua hal yang bisa saya laksanakan untuk kegiatan hari ini. Negeri 1 Wonosari yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Wonosari serta Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kegiatan ini, pada kesempatan ini yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan ini saya di sini akan berbagi informasi terkait apa yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya pelajari selama 1 bulan ini, yaitu terkait tentang program guru penggerak yang saya ikuti. Saya akan membagikan informasi tentang budaya positif yang terdapat pada modul 1.4. Itu adalah serangkaian modul dari paket modul 1 itu terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3 dan yang terakhir adalah 1.4. Jadi untuk kesempatan ini saya akan berbagi informasi terkait budaya positif. Itu yang untuk modul 1.1 itu materinya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau untuk modul 1.1 saya rasa ini Bapak Ibu Guru yang berada di SMP Negeri 1 Wonosari tidak lagi asing tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena kita sudah melalui dengan penerapan IKM, karena sekolah kita termasuk pada mandiri berubah. Jadi kita sudah tidak asing tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang terdapat pada anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya. Kemudian untuk modul 1.2 itu terkait tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini ada nilai-nilai dan peran guru penggerak yang harus kita laksanakan, yang harus kita terapkan untuk mewujudkan atau untuk dapat menuntun, menciptakan murid yang bahagia. Kemudian untuk modul 1.3 itu terkait tentang visi guru penggerak. Jadi untuk visi guru penggerak itu adalah visi yang dimiliki oleh seorang guru yang tujuannya untuk murid dan murid. Jadi semuanya itu bertujuan untuk bisa menuntun
murid dalam mencapai keselamatannya. Kemudian yang terakhir, ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif sekolah. Jadi pada hari ini saya akan membagikan informasi yang terkait tentang modul 1.4. Oke, pada budaya positif di sini sebenarnya ada 6, tetapi saya cukup mengambil 5 saja karena yang ke-6 itu adalah nilai kebajikan kalau tidak salah. Tapi saya di sini akan menyampaikan 5 saja. Yang pertama itu terkait tentang disiplin positif. Jadi kita ingin mengetahui atau bagaimana sih disiplin positif itu. Yang kedua ada motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi, di mana di segitiga restitusi ini itu menjelaskan bagaimana kita melakukan atau memberikan restitusi atau konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Oke, untuk yang pertama, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Pasti disiplin itu kita arahkan adalah aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap murid atau peserta didik. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu yang tertanam pada diri kita tentang kata disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi untuk disiplin positif, alangkah baiknya motivasinya itu berasal dari motivasi internal atau yang berasal dari dalam diri peserta didik atau murid kita. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Wigasa dalam bukunya Restituting School Discipline itu pada tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Untuk disiplin positif itu kita menerapkan kepada peserta didik atau murid, itu kita harus bisa memberikan sebuah pelajaran. Jadi di situ ada alasannya. Kenapa murid itu harus mengikuti hal tersebut terhadap apa yang dilakukannya? Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi itu terkait tentang disiplin positif. Jadi untuk membuat atau menciptakan disiplin positif bukan berarti kita harus dengan memberikan sebuah hukuman, tetapi dengan memberikan pelajaran dan restitusi. Diane Gassen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini di sini ada 3. Kira-kira Bapak Ibu itu masuknya pada kategori mana? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini banyak kita temukan. Murid atau peserta didik akan mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, karena mereka menghindari hukuman atau tidak ingin mendapatkan hukuman. Itu yang biasanya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, ya. Jadi itu biasanya yang kita lakukan agar mau melaksanakan disiplin, agar mau menerapkan disiplin, maka motivasi yang muncul itu adalah kategori yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu biasa, biar mendapat pujian, biar mendapat hadiah, mereka akan melaksanakan atau menerapkan yang diperintahkan atau yang disuruh oleh Bapak Ibu gurunya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, ya. Karena di sini mereka tidak melakukannya dengan terpaksa, tapi karena mereka ingin memperlihatkan gitu. Saya harus dapat ini. Jadi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari yang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, dari luar. Memupuk atau menumbuhkan motivasi pada kategori yang ketiga. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi itu pertanyaan yang muncul, bukan seperti tadi. Kalau yang pertama akan muncul, apa yang akan saya dapatkan kalau saya tidak melakukannya? Atau apa yang akan saya terima kalau saya tidak melakukannya? Yang kedua juga, akan dapat imbalan seperti apa kalau saya melakukannya? Kalau untuk motivasi yang ketiga, itu pertanyaan yang akan muncul, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti tujuannya untuk kedepannya. Dia melakukan atau murid melakukan, apakah saya akan menjadi orang yang seperti, apakah saya akan menjadi orang yang disiplin, orang yang bertanggung jawab dan sebagainya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi itulah untuk menumbuhkan disiplin positif,
maka motivasi yang harus tumbuh dan kita pupuk adalah yang kategori ketiga. Oke, ini masih lanjutan yang kedua. Kita masuk pada hukuman. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi biasanya kita menerapkan disiplin itu ujung-ujungnya kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Kita karena belum mengenal itu restitusi seperti apa, maka hal itu yang terus berkembang di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gassen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Telsom Gassen 1996. Jadi itu yang dinamakan restitusi. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Di sini saya akan menampilkan tabel yang memperlihatkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Letak di hukuman. Identitas sukses ada dua, konsekuensi dan restitusi. Ini ketika kita melakukan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya hukuman kita lakukan misalnya dengan fisik ya. Misalnya itu akan berkesan menyimpan dendam. Saya dendam karena saya diberikan seperti ini. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Harus juga terjadi. Kemudian untuk restitusi merupakan pilihan mereka laksanakan, tetapi dengan restitusi itu kita menggali kira-kira apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang karena dendam tersimpan ini. Saya tidak menyukai ibu guru ini atau bapak guru ini, itu akan terbawa. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau kita memberikan konsekuensi, karena apa? Karena konsekuensi itu kita terapkan setelah kita melakukan kesepakatan antara murid. Misalnya, kalau melanggar misalnya terlambat, hukumannya apa? Itu sudah dikomunikasikan terlebih dahulu sehingga mereka sudah tahu, oh saya terlambat ada ini. Kemudian kalau restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Itu karena kita membantu atau menuntunnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang berikut, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Jadi kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan karena apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan.
Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Misalnya kita hanya memberikan pengarahan saja, habis itu sudah selesai. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Gantinya itu adalah solusi yang diberikan atau yang dicari bersama-sama bersama murid. Kemudian murid atau anak-anak tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau hukumannya dalam bentuk fisik, pasti akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi hanya memberikan arahan, kemudian hanya membuat mereka merasa bersalah, berarti mereka merasa tidak nyaman. Oh, ternyata saya membuat ibu guru ini kecewa. Kalau ada. Kemudian yang ketiga, kalau murid mendapatkan penguatan itu, jadi kita berikan penguatan terkait dari kesalahan yang diperbuat, kira-kira kedepannya harus seperti apa. Oke, yang berikutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Tuh. Jadi kalau hukumannya pasti akan melekat. Jadi antara hubungan antara salah satu guru itu dengan siswa tersebut pasti akan tercipta jarak gitu. Kalau hukuman, kalau konsekuensi dia penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini hari kita berikan, besoknya udah lupa atau tidak dilaksanakan. Berikutnya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan berikutnya. Jadi karena kita mencari solusinya, berarti permasalahan yang dihadapi itu terpecahkan. Seperti itu. Konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Jadi dia berpegang pada peraturan. Kemudian kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, kita memberikan di situ penguatan. Jadi itulah yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Saya lanjut di slide berikut. Ya, ini berdasarkan bagan yang disajikan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman kita berikan secara tiba-tiba tanpa ada kesepakatan yang kita sudah buat. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu yang kita buat dengan murid. Untuk penghargaan, di
sini dihukum oleh penghargaan. Biasanya kita untuk menumbuhkan motivasi dari murid, kita biasanya menggunakan penghargaan. Misalnya, siapa yang bisa menyampaikan ini, ibu akan berikan hadiah ini, atau ibu akan berikan benda ini, seperti itu. Jadi di sini dikatakan penghargaan itu merupakan hukuman atau dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Al-Fiqh. Jadi itu yang menyatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Al-Fiqh itu dalam bukunya pada tahun 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Hon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi itu, kita dengan menjanjikan penghargaan itu kita artinya membunuh motivasi intrinsik dari seorang murid. Karena itu hanya akan timbul ketika kita memberikan sebuah penghargaan. Ketika dijanjikan sesuatu, maka akan dilakukan. Tetapi ketika tidak, maka hal tersebut tidak dilakukan. Itu yang dinamakan dihukum oleh penghargaan. Oke, kita masuk yang ketiga, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas, ini perlu kita terapkan, ya. Jadi keyakinan kelas bukan hanya dibentuk oleh wali kelas dan muridnya, tetapi keyakinan kelas boleh dibentuk oleh guru mata pelajaran. Jadi dari masing-masing guru mata pelajaran silahkan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Untuk apa? Untuk kita bisa mengontrol, ya, untuk kita bisa membuat kelas sesuai dengan yang anak-anak inginkan, tetapi tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Misalnya, saya berikan contoh. Misalnya IPA melakukan pembelajaran di luar kelas. Sebelum kita belajar di luar kelas, kita buat dulu kesepakatan. Misalnya kegiatan ini hanya dilaksanakan misalnya dari batas mana sampai batas mana, sehingga murid atau anak didik kita tidak akan keluar dari area yang sudah kita sepakati gitu. Jadi kalau mereka melanggar berarti harus ada hal yang mereka lakukan untuk menebusnya, tetapi bukan dalam bentuk hukuman, misalnya apa, diakah yang akan menyampaikan hasilnya atau bagaimana, seperti itu maksud dari keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan, kan itu yang menjadi jawabannya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam mengikuti serangkaian
peraturan tertulis tanpa makna, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia, bermanfaat, atau akan menumbuhkan motivasi mereka. Itu yang harus kita tanamkan. Itu adalah PR besar seorang guru untuk menerapkan disiplin positif. Dari disiplin positif maka terciptalah budaya positif sekolah. Lakukan agar kalian nyaman di dalam kelas. Itu pengantarnya kita untuk mereka menyampaikan, oh saya Bu harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Itu yang kita tampung untuk kita buat kesepakatan kelas. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kelas, di kertas besar, kertas ukuran poster misalnya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi ketika murid-murid menyampaikan apa yang mereka mau untuk menjadi keyakinan kelas itu atau kesepakatannya itu, kalimat yang mereka sampaikan pasti tidak teratur, sehingga kita boleh mengarahkannya untuk menjadi kalimat positif. Misalnya di sini kalimat negatifnya misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kita rubah, berjalanlah di kelas atau koridor gitu. Jadi kita mengubahnya dalam bentuk kalimat positif. Oke, yang berikut, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Yang berikut, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama, tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, cukup 3-7 poin saja sudah boleh. Yang berikut, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi boleh setelah membentuk keyakinan kelas itu dibuat misalnya di dalam bentuk poster atau apa, disepakati dengan membubuhkan tanda tangan dari guru mata pelajaran atau wali kelas dengan murid di dalam kelas. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Oke. Itu untuk keyakinan kelas. Sekarang lanjut yang berikut, posisi kontrol. Ini adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, penghukum. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang mana yang harus kita laksanakan dan yang mana yang harus kita tinggalkan. Untuk posisi penghukum, ini sering kita lakukan ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi.
Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu melakukannya lagi. Kamu selalu saja salah, tidak ada benarnya, salah terus. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Selalu kamu yang terakhir, biar berapa kali ibu masuk kamu yang selalu terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi sesuai caranya guru itu, maka pembelajaran akan dapat memenuhi tujuan pembelajarannya. Itu yang di posisi penghukum. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Seperti itu biasanya, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kapan bisa tidak terlambat? Biasanya seperti itu. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu karena dari apa yang kita lakukan, kemungkinan hal itu yang akan terjadi. Yang kedua, posisi kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Jadi itu posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Jadi setiap yang kita lakukan itu setidaknya ada refleksi diri untuk mempertimbangkan yang dirasakan oleh murid. Yang posisi ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi itu, kalau posisi teman. Jadi kalau kita merasa menganggap murid itu adalah teman kita, maka ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, murid tersebut akan mengikuti apa yang kita arahkan, akan melaksanakan apa yang kita arahkan, tetapi itu hanya akan berlaku pada guru tersebut. Sedangkan untuk guru lainnya, murid akan beranggapan, itu loh ibu bukan teman saya, itu loh bapak bukan, tidak berteman dengan saya, tidak akrab dengan saya, akan menimbulkan hal yang seperti itu. Yang keempat,
Di posisi kontrol teman. Teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Tuh. Sambil tertawa ringan, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, sambil senyum-senyum. Jadi itulah posisi teman. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi itu akibat dari kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Pas juga di sini namanya Adi. Ya, seperti itu. Oke, posisi yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasar pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau, peraturannya apa? Jadi kita berpegang teguh pada peraturan yang sudah ditetapkan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini posisinya mirip dengan guru BK. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang mengajukan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ini kalau pemantau kita berpegangnya pada peraturan. Oh, jika peraturannya tidak dilaksanakan berarti dia melanggar. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Kalau posisi pemantau. Berikutnya, pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya ini guru. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kenapa terlambat 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini yang sering kita terapkan sebagai pemantau. Kita berpegang pada peraturan yang berlaku. Misalnya tujuan pembelajarannya apa, anak-anak harus memenuhi seperti apa, maka ketika ada yang melakukan pelanggaran, maka harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi itu hasil dari posisi kita kalau ditempatkan pada pemantau. Yang kelima, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer,
Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nih misalnya, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu Pak, jam 7. "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Jadi itu pada posisi kontrol, tetapi kita sebagai seorang guru untuk bisa menjadi di posisi manajer, itu adalah PR terberat dan terbesar. Oke, jadi ini untuk posisi manajer itu adalah sesuatu yang harus bisa kita terapkan, tetapi untuk menerapkannya juga kita membutuhkan tenaga ekstra, kesabaran. Segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi namanya juga segitiga, berarti sisinya ada 3, berarti ada 3 tahap ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi ini menerapkan segitiga restitusi untuk pengantarnya kita membuat stabil identitas seorang anak itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi posisi ini kita tidak serta-merta menyalahkan seorang anak yang membuat masalah. Jadi di situ kita memberikan kata-kata yang dapat mendorong motivasinya dari dalam itu untuk menyadari kesalahan yang dilakukan. Jadi seperti itu. Yang berikut, sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari
teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang harus menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dilakukan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu. Jadi di sini seorang murid atau siswa itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Jadi tugas kita di validasi tindakan yang salah itu kita menggali apa sebenarnya yang memicu siswa tersebut melakukan tersebut, apa alasannya seperti itu. Atau mungkin karena melindungi harga diri maka melakukan hal seperti itu atau hal lainnya. Yang berikut, di sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini karena kita sudah memiliki keyakinan atau kesepakatan kelas, maka ketika kita menerapkan segitiga restitusi, maka di dalamnya itu kita akan menghubungkan dengan keyakinan yang sudah terbentuk. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2 tadi, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang memandu murid itu untuk menyadari bahwa yang dilakukan itu bertentangan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disusun. Dari hal tersebut menyadarkan murid untuk melakukan perbaikan atau solusi yang harus dilakukan agar masalah itu tidak terjadi lagi. Itu pada menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi itu juga untuk menggali apa kira-kira yang mereka inginkan ke depannya. Mau jadi anak yang seperti apa atau menjadi seorang seperti apa. Misalnya ingin jadi apa, cita-citanya apa, itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Bahwa keyakinan atau kesepakatan kelas itu bertujuan untuk menuntun mereka mencapai apa yang mereka inginkan ke depannya. Yang berikut, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Karena keyakinan kelas itu menggambarkan hal-hal tersebut. Tanggung jawab, disiplinnya, dan sebagainya. Jadi itu adalah segitiga restitusi yang harus bisa kita terapkan untuk menangani masalah yang ditimbulkan oleh murid kita dan menempatkan diri kita sebagai manajer. Ya. Jadi manajer itu bisa kita laksanakan bila perlu kita boleh beralih ke pemantau atau teman. Jadi kalau misalnya tidak selesai dalam posisi manajer maka alangkah baiknya. Dan untuk menerapkan posisi manajer melalui segitiga restitusi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung, karena saya sebagai manusia tempatnya salah dan tempatnya benar hanya terdapat pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Karena dari seluruh materi yang disampaikan oleh
Ibu Ida tadi, pasti timbul pertanyaan dari benak Bapak Ibu. Langkah baiknya bisa dipertanyakan kepada Ibu Ida. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya mengenai materi-materi yang telah disampaikan tadi? Ada Bapak Ibu? Kepada moderator, di sini saya ingin bertanya, tadi kan ada materi tentang memberikan pembelajaran kepada siswa untuk menghindari hukuman dan konsekuensi. Bagaimana sih caranya kita memberikan pembelajaran kepada siswa? Sedangkan misalnya saya memberikan pengarahan kepada siswa, itu siswa akan memberikan pertanyaan kepada saya. Misalnya begini, kamu buat kayak gini nih kenapa? Apa masalah utamanya kamu bisa berbuat seperti ini? Dia bilang, loh Bu, saya cuma ikut teman-teman. Misalnya ibu di posisi ini, apakah ibu tidak ikut? Gitu, ditanyakan kembali kepada saya. Jadi saya merasa kayak gimana caranya membuat si anak ini merasakan bahwa itu tuh sudah melanggar gitu. Pembelajaran seperti apa yang kita harus berikan kepada siswa supaya apa yang kita ingin sampaikan itu bisa ditangkap secara positif sama si anak ini. Bukan berarti kita memberi pengarahan, mereka langsung takut. Oh berarti saya dipanggil ke ruangan BK, berarti saya membuat kesalahan yang mungkin tidak bagus untuk diterima di masyarakat. Mereka sudah berpikir seperti itu. Jadi maksud saya bagaimana sih cara memberikan pembelajaran kepada anak bisa menerima secara positif lah pola pikir kita, pembicaraan kita, supaya mereka itu tidak bertolak belakang. Belum kita berbicara apa-apa, dia sudah bilang, saya tidak buat salah Bu, saya tidak tahu apa-apa Bu. Gitu. Jadi kan pembelajaran seperti apa untuk misalnya untuk kita menjadi manajer seperti tadi. Terima kasih. Perhatikan sementara saya menyampaikan materi tadi. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Linda, karena posisinya beliau adalah seorang guru BK. Jadi beliau yang tahu kondisi, keadaan, setiap masalah yang dihadapi. Oke, makanya sebelum tadi kita sampai pada posisi seorang guru, itu kita harus punya dulu yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Gitu. Lebih bagusnya ada kesepakatan sekolah. Kalau kemarin kita yang bentuk itu baru berupa peraturan, ya. Jadi peraturan itu ditentukan oleh sekolah, tidak melibatkan peserta didik atau murid. Makanya sekarang kita berusaha yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah. Jadi di situ kita membuatnya itu dari yang mereka pikirkan, yang mereka inginkan. Jika sudah terbuat kesepakatan atau keyakinan kelas, sekaligus kita membahas apa konsekuensi jika mereka melakukan pelanggaran. Maka dengan sendirinya akan tertanam pada murid kalau hal tersebut sudah melanggar dari kesepakatan yang dibuat. Itu secara logikanya, tetapi kita tahu sekarang posisinya murid itu kan tidak semuanya seperti itu. Ada sebagian kecil mungkin yang tidak memperhatikan hal yang seperti itu. Itulah yang menjadi PR atau tugas kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita bisa membelajarkan murid-murid yang seperti itu. Maka sekarang kita cari bersama-sama bagaimana kita bisa menerapkan ketika kesepakatan kelas atau sekolah itu sudah ada, untuk bisa dijalankan secara seluruhnya oleh warga sekolah, bukan cuma murid saja, tetapi dengan bapak ibu guru yang berada di dalam sekolah. Jadi seperti itu. Makanya ada hal-hal yang harus kita buat dulu untuk mereka menyadari bahwa itu sudah melanggar dari keyakinan atau kesepakatan yang sudah ada, sehingga tidak lagi menimbulkan saya lo tidak buat salah. Nah, kalau sudah diinformasikan, sudah dibuat bersama-sama, sudah ditentukan konsekuensi yang akan dilakukan, maka akan mereka sadari bahwa yang dilakukan itu adalah sudah melanggar kesepakatan kelas atau sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida atas jawabannya. Kepada Ibu Linda, apakah
jawaban tersebut bisa diterima? Oke. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi pertanyaan yang perlu ditanyakan mengenai materi ini? Bu Mona? Tidak ada. Weni? Pas? Oke, pas ya. Sepakat ya? Tidak ada lagi pertanyaan? Baik, kita beranjak ke acara berikutnya atau acara penutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sosialisasi mengenai budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak pada hari ini dinyatakan selesai. Semoga materi-materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ida selaku calon guru penggerak bisa bermanfaat bagi kita semua dan hal-hal baru dapat kita terapkan sebagai seorang sebagai pendidik. Mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Suraswasti Matahir. Saya Kepala SMP Negeri 1 Wonosari. Saya ingin memberikan testimoni buat guru penggerak yang ada, calon guru penggerak yang ada di sekolah saya, yaitu Ibu Ida Ayu Fatmawati SPD. Beliau merupakan calon guru penggerak yang kemarin sudah mendesimasikan ke semua guru yang ada di sekolah kami terkait budaya positif. Nah, setelah beliau mensosialisasikan atau memberikan pemaparan terkait budaya positif, alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah mendapat banyak ilmu juga, begitu juga dengan guru-guru. Saya setelah mendengar atau menerima informasi terkait budaya positif yang dipaparkan, maka saya berencana akan membuat berbagai program. Yang pertama yang terkait peraturan yang ada di sekolah. Kemarin di peraturan yang ada di sekolah itu ada hukuman-hukuman yang kami berikan. Dan ternyata setelah saya menerima informasi dari calon guru penggerak yang sudah memaparkan itu, justru itu merupakan pembelajaran tidak berpihak kepada siswa. Nah, jadi saya berencana membuat satu program, yaitu merubah yang tadinya peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah. Nah, ada juga program lain akan saya buat berdasarkan dari informasi yang saya terima kemarin. Ternyata muncul ide. Saya melihat ternyata di penyampaian kemarin dari Ibu Ida, beliau menyampaikan bahwa motivasi-motivasi itu ada berupa untuk meningkatkan ya minat belajar siswa itu, ada motivasi yang harus kita bangun. Nah, motivasi itu ada motivasi yang dari internal, ada eksternal juga. Nah, motivasi internal ini yang bagaimana seorang guru itu bisa membangun, memanage anak-anak agar supaya mengelola motivasi internal ini menjadi lebih baik, agar supaya terbangun motivasi atau minat belajar anak-anak di sekolah. Jadi suatu hal yang baru bagi saya mungkin setelah saya mendengar penyampaian dari calon guru penggerak kemarin, bahwa menjadi faktor utama untuk memunculkan minat bakat siswa itu, motivasi belajar siswa itu, yaitu pertama dari motivasi internal dulu. Nah, ini kalau kita bangun, baik kita sebagai guru maupun kita sebagai orang tua, kita berikan motivasi, kita bangun, kita gali, kita bantu anak-anak, kita bimbing melalui motivasi-motivasi yang ada yang sudah disampaikan. Ini insya Allah pembelajaran yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka ini akan terwujud. Jadi sangat luar biasa
Ida Ayu Fatmawati. Sangat luar biasa karena saya melihat banyak guru-guru juga dengan disampaikannya motivasi budaya positif ini, banyak guru-guru sudah memuncul ide-ide untuk membuat program. Jadi ini sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ida yang sudah memberikan informasi kepada kami semua yang ada di sini, sehingga mindset berpikir kami terkait budaya positif ini berubah menjadi lebih baik lagi. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadijah Harun. Saya guru SMP Negeri 1 Wonosari. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni tentang hasil sosialisasi dari salah seorang guru penggerak di sekolah kita yang bernama Ibu Ida Fatmawati. Pada saat mensosialisasikan, Ibu Ida mengangkat tema tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya sebagai guru berbicara tentang penerapan budaya di sekolah. Pada saat itu kami hanya menerapkan budaya memantau atau menghukum. Artinya di sini kami siswa yang melakukan tindakan kurang baik atau melanggar aturan, itu kami hanya melakukan pemantauan dan memberikan hukuman. Tapi setelah kami menerima sosialisasi dari guru penggerak, baru kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan itu ternyata salah. Hanya kami melakukan perubahan. Saya sebagai guru, saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Jadi saya sebagai manajer di sini, saya bukan hanya sekedar memantau, hanya sekedar menghukum, tetapi saya berusaha untuk mencari solusi, memecahkan masalah atau sikap yang kurang baik yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi kami melakukan perubahan seperti itu. Olehnya itu kami di sekolah sudah sepakat akan melakukan perubahan seperti apa yang sudah disosialisasikan oleh guru penggerak kami. Demikian penyampaian dari testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.